kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023 atau 2024. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengumumkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Gedung KPK Jakarta, Senin 30 Maret 2026. Ada dua klaster yang kami tangani. Yang pertama adalah bagaimana kuota haji itu kemudian ditetapkan 50% walaupun di dalam undang-undang sudah diatur ditetapkan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, ada alur perintahnya untuk menetapkan kuota haji itu dibagi 50% dan 50%. Jadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Dua orang tersangka, yaitu satu saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktor, dan dua saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 4 orang. Tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena tadi ada klaster yang satunya lagi tentunya dari pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya juga akan kami cari, kami kumpulkan bukti-bukti, sehingga dengan bukti-bukti yang cukup, setelah ditemukan bukti yang cukup akan kami tetapkan juga sebagai tersangka. Tersangka ISM dan ASR disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 603 atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi kepada kami. Kita menyadari bahwa perkara ini menyangkut hayat hidup masyarakat, khususnya para calon jemaah haji Indonesia. Terlebih lagi 82,5% penduduk Indonesia atau sekitar 240 juta dari 280 juta adalah pemeluk agama Islam. Perkara yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji ini juga tidak terbatas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, tapi juga telah mencederai prinsip dimensi spiritual dan sosial sebuah ritual ibadah keagamaan. Karena itu langkah penindakan yang dilakukan KPK atas ini diharapkan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti pada ranah pencegahannya, sehingga para pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji bisa memitigasi adanya ruang-ruang yang masih menciptakan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya soal pengaturan kuota haji, tapi pada setiap proses bisnis penyelenggaraan ibadah haji, tetapi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan segera dimulai. Jadi 3 bulan ke depan tentunya prosesi ibadah haji akan tahun 2026 akan dimulai. Jangan lupa subscribe ya.